Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman alal mamuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita sementara saat kita tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah Allah mematikan kita, dan kita akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa yang dibaca saat kita bangun dari tidur. Makanya ini adalah nikmat yang besar. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah yang kita tidak tahu apakah kesempatan itu masih ada di hari-hari ke depan atau tidak. Tapi yang jelas hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak lagi amal soleh, memperbanyak lagi pahala sebagai bekal dalam kehidupan kita setelah kehidupan di dunia. Ya, tidak ada bekal yang bermanfaat dari kehidupan dunia ini kecuali ketakwaan dan amal soleh. Ya, itulah yang akan bermanfaat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan bekal yang terbaik adalah takwa. Maka Bapak Ibu, bersyukurlah orang yang masih diberikan kebersihan hati, kebersihan jiwa, sehingga setiap hari yang dia pikirkan, apa bekal saya yang harus saya kumpulkan hari ini supaya saya bisa bawa nanti di negeri akhirat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan diskusi sedikit tentang tentang kondisi di mana kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan banyak kesulitan dalam kehidupan. Ya, maka ada orang yang mengeluh dengan kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dengan sulitnya kehidupan ini. Ada orang yang bahkan putus asa, ya, sampai dia harus bunuh diri atau stres sehingga tidak berfungsi akal sehatnya. Ada juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apapun yang Allah berikan kepada dia. Apakah dia diberikan nikmat atau dia diuji dengan ujian, maka dia tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hati itu adalah sumber ketenangan di tengah-tengah kekacauan dunia. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, hati adalah sumber dari ketenangan itu. Kalau hati seorang baik, maka dia akan tenang apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Hati yang tenang itu bukan karena dunia yang Allah mudahkan. Karena ada orang yang dimudahkan dunianya, tapi hatinya tidak tenang. Hati yang tenang dipengaruhi oleh iman, oleh takwa, oleh kedekatan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di zaman yang penuh dengan fitnah ini, zaman yang penuh dengan cobaan, ujian, ya, dan kesulitan, maka kekuatan hati menentukan bagaimana arah kehidupan kita. Ya, makanya kita harus sering-sering duduk-duduk, dialog, diskusi sama orang-orang tua yang mereka sudah pengalaman di dalam mengatur hati, ya, sudah tenang di dalam menghadapi kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada dia berbagai macam cobaan. Nah, gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di surah Az-Zumar ayat 23,
Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan yang paling baik. Maksudnya di situ adalah Al-Qur'an. Kitabam mutasyabiha. Sebuah kitab yang sama semua mutunya dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu ayat-ayatnya sama semua. Tidak ada yang lebih antara satu dengan yang lain. Semuanya baik. Kalau kita baca Quran, ya biar kita tidak pilih-pilih, insya Allah semuanya baik. Mathania, dia adalah ayat atau surah Allah Subhanahu wa taala yang berulang-ulang. Jadi Al-Quran itu berulang-ulang, dibaca berulang-ulang, bahkan di beberapa kalimatnya berulang-ulang, diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan gemetar kulitnya. Gemetar kulitnya karena membaca Al-Quran. Thumma talinun juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenanglah kulit tersebut, badannya menjadi tenang dan hatinya juga seperti itu, ya, ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah kaum muslimin, ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ketenangan hati itu tatkala kita mengingat Allah. Makanya kalau ada masalah Bapak Ibu, dekat-dekat sama Quran. Baca Al-Quran. Ya, dan Al-Quran semua sama. Kita baca dari depan, kita baca di belakang, kita baca di tengah, sama semuanya insyaallah. Makanya itulah yang mendatangkan ketenangan. Sehingga ada orang yang misalnya lagi stres, lagi galau, banyak masalahnya, ambil ki Quran. Setelah itu ingat ki sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ketenangan. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, di zaman yang sulit ini, ya, ini adalah ladang untuk membersihkan hati. Kesempatan kita untuk membersihkan hati dalam kondisi yang sulit. Hati kita ini diuji tatkala kita berada di dalam kesulitan. Ya kan? Tatkala kita berada di dalam kesulitan. Ujian itu bukan pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala benci kepada kita. Bukan. Kita diuji oleh Allah. Mungkin kita ditipu, ya, mungkin harta kita hilang, atau mungkin ya banyak ujian. Mungkin harga naik, semua harga naik, semakin naik susah turunnya, naik terus. Nah, ini semua ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah benci. Allah tidak benci kepada kita, tetapi itu tanda perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, supaya kita punya hati teruji, supaya kita punya jiwa tergembleng, dan kita bisa menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh kata Allah, kami benar-benar akan menguji, akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Kadang kita diuji dengan ketakutan. Ya, bagaimana minanku belum bekerja? Ya kan? Takut kita. Bagaimana pekerjaan anakku ini gajinya cuma sekian dan sekian? Takut. Bagaimana ini saya belum bikin rumah besar, masih kecil rumahku? Ya, Allah beri kita rasa takut atau takut terhadap syaitan. Ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, kemudian apalagi diuji dengan kelaparan. Diuji dengan kelaparan. Diuji lagi dengan kekurangan harta. Diuji lagi dengan hilangnya nyawa, meninggalnya keluarga kita dan lain sebagainya. Diuji lagi dengan dengan berbagai macam kesulitan. Di antaranya adalah diuji dengan kurangnya buah-buahan, kurangnya makanan. Maka Allah sebutkan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Orang yang bersabar. Sebagian ulama kita menyebutkan
bahwa ujian itu adalah pendidikan rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, jangan selalu melihat, kenapa Allah uji saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Allah ingin kita baik. Ya. Maka di masa kita sulit, disitulah kesempatan kita memperbaiki hati. Hati penentu. Coba lihat Nabi dan para sahabatnya. Dalam ujian apapun, mereka tetap kokoh, tetap kuat. Kenapa? Karena hati mereka benar-benar telah digembleng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala pertama kali Islam didakwahkan di Mekah, itu luar biasa penentangan orang-orang kafir Quraisy. Ada satu keluarga, namanya keluarga Yasir. Itu satu keluarga disiksa. Tapi mereka tidak keluar dari agamanya. Alhamdulillah. Bilal bin Rabah siksa. Tapi tidak keluar dari agamanya. Padahal dia seorang budak. Nah, ujian yang Allah berikan kepada para sahabat membuat mereka semakin kuat. Sehingga ketika mereka berada di Madinah, dalam keadaan mereka sudah tergembleng, sudah teruji. Maka di Madinah ketika ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, mereka sudah terbiasa dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, penting menata hati kita dengan ridho. Ridho itu tidak marah kepada Allah. Itu ridho, tidak marah kepada Allah apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan menata hati kita dengan tawakal. Dengan tawakal. Menata hati dengan ridho, selalu ridho kepada Allah. Kita diberikan kekayaan, alhamdulillah. Kita diberikan kemiskinan, alhamdulillah. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bahagia itu tidak harus jadi orang kaya. Ada orang miskin tapi lebih bahagia daripada orang kaya. Banyak itu. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Bagus kalau kita kaya. Cuma maksud saya, ketika Allah tidak menakdirkan kita sesuai dengan harapan kita jadi orang kaya, maka kita ridho kepada Allah. Ridho inilah yang membuat hati menjadi apa? Tenang. Ya, coba Bapak Ibu ya, kalau ada motor tak, kemudian lihat orang punya mobil 2. Cemburu apa yang terjadi? Tidak tenang kita punya hati, tidak bisa tidur. Kenapa itu tetanggaku baru saya kemarin beli mobil, beli lagi mobil ini hari, tidak tenang. Tapi kalau dia merasa alhamdulillah ada di motor, dia lihat orang tidak ada motornya, sepeda ji, atau dilihat orang tidak ada sepedanya, jalan ji, maka dia bilang alhamdulillah masih ada motorku. Ini namanya ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Atau misalnya Allah berikan kita kekurangan fisik, mungkin cacat. Kita lihat orang yang sehat, wih, kenapa itu orang sehat nih? Tidak sholat nih, apa nih? Sehat. Saya ini kesian, sholat maka. Kenapa saya cacat? Nah, itu namanya tidak ridho. Maka lihatlah orang, alhamdulillah saya masih hidup walaupun cacat. Ada tetanggaku kemarin meninggal. Nah, dia bersyukur. Itu ridho kepada Allah. Yang membuat kita tenang, kalau itu tadi ridho dan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhan dia. Paham ya Ibu ya? Jadi tenang Ki. Ridho sama Allah, apapun yang Allah beri, Allah ingin kebaikan. Bapak Ibu, kalaupun kita miskin di dunia, bukan berarti kita betul-betul miskin. Boleh jadi Allah simpan itu kita punya harta untuk dikasihkan nanti di akhirat. Paham ya? Kadang kita kaya, cuma Allah lihat, wah nanti ini kalau dikasih uang, dikasih harta, nanti dia sombong. Kan tidak semua orang bisa dikasih harta ya. Nanti dia sombong, nanti dia lupa sama saya. Nanti dia tinggalkan sholat, sibuk kerja. Makanya, diambilnya hartanya deh, kasih saya sedikit. Ini yang banyak disimpan. Boleh jadi kalau Allah kasih semuanya, kita menjadi orang terkaya di dunia. Sabar Ki. Dunia itu cuma sebentar. Ya, cuma beberapa tahun saja. Dan kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Alhamdulillah kondisi kita sekarang. Yang penting hati apa? Hati tenang, hati bahagia, hati selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, bersihkan hati dari sifat dendam.
iri hati, ya. Dan di kondisi-kondisi sekarang ini, hilangkan dendam, hilangkan iri hati, cemburu sama orang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala yastawil hasanatu sayyi'ah wala sayyi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dengan kejelekan. Kemudian Allah sebutkan idfa billati hiya ahsan. Maka tolaklah kejahatan itu dengan sesuatu yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Maka apabila ada seseorang yang punya masalah dengan orang lain, ya, maka seakan-akan setelah itu hilang permusuhannya dan dia menjadi teman yang baik. Jadi, Masya Allah, ayat ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran agar supaya kita ini tidak ada masalah dengan orang. Perbaiki hati kita. Jangan ada masalah sama orang. Dan kita berharap nanti kalau kita meninggal, sudah kita tidak ada masalah lagi sama orang. Makanya kalau kita ada salah, kita minta maaf. Kalau ada kita pernah zalimi orang, kita minta maaf. Kalau ada haknya yang kita ambil, kita kembalikan. Ya, kita kembalikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hati ini perlu untuk dibantu oleh Allah. Sehingga kita selalu harus berdoa. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi kita susah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita tetap istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan aku di atas agamamu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, sehingga apa yang harus kita lakukan hari ini, bersahabat dengan kesabaran. Bersahabat dengan kesabaran. Berdamai dengan kesulitan. Kesulitan apapun, ayo kita damai dengan kesulitan. Tidak ada masalah. Ya, tetapi kita harus dekat dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. Kalau bersabar, insyaallah Allah sama-sama kita, dekat dengan kita. Ya. Makanya jaga kita punya hati. Hati ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu ingat kepadanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Maka kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu. Yang terakhir ya, supaya kita mungkin banyak diskusi nanti. Suatu hari diceritakan oleh Anas bin Malik tentang kondisi di zaman Nabi, yang pernah juga di zaman Nabi Muhammad SAW harga-harga itu naik. Sebagaimana kita ya, harga sering naik. Baru-baru kemarin harganya begini, tiba-tiba seperti ini, naik terus. Nah, ini biasa membuat stres kita, apalagi ibu-ibu ya yang tahu harga beras tiba-tiba naik, harga sayur naik, harga yang paling stres itu kalau harga emas naik. Nah, itu. Ya. Yang stres Mas Joko yang belikan emas untuk istrinya. Ya, baik. Jadi harga naik. Pernah terjadi di zaman Nabi, kata Anas bin Malik. Dia cerita. Ya, kata Anas bin Malik, "Wala si'ru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah gandum itu ya naik, harga gandum naik atau harga-harga naik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya sa'ir lana, wahai Rasulullah, tentukan harga untuk kami." Jadi harga-harga naik, ya as-si'ru, nah, harga naik. Kemudian sahabat bilang, "Ya Rasulullah, ini harga naik semua. Tentukan harga untuk kami." Kalau bahasa kita menstabilkan harga, distabilkan harganya. Ditentukan harganya Rasulullah.
Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, innallaha huwa al-musa'ir. Sesungguhnya Allah dialah yang menentukan harga. Mau naik harga, mau turun, Allah yang tentukan. Al-qabid, dia yang menahan harga. Ya, dia yang menahan. Al-basid, dia yang meluaskan, melapangkan sehingga harga itu menjadi murah. Ar-razik, dia juga yang memberikan rezeki. Maka Nabi menenangkan para sahabat bahwa ini takdirnya Allah. Allah yang menjadikan harga murah, Allah menjadikan harga mahal dan lain sebagainya. Wa inni la arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yutalibuni bi madlamatin fi dhamin wala malin. Dan saya berharap saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah seorang di antara kalian tidak ada yang menuntut kedzalimanku, baik kedzaliman berupa darah ataupun harta pada hari kiamat nanti. Maksudnya gini, yang jadi persoalan ketika harga naik adalah ketika harga naik itu dibuat atau dilakukan oleh kedzaliman seseorang. Nah, itu baru diselesaikan kedzalimannya. Paham ya? Jadi kalau dia harga naik memang betul-betul naik, ya tidak bisa ditentukan harga, sudah kita kita berusaha memperbaiki diri. Tetapi kalau ada penimbunan, misalnya penimbunan barang, ya kan, orang mempermainkan harga, nah ini yang harus diselesaikan. Makanya alhamdulillah pemerintah kita ya biasa menyelesaikan itu ya. Terjadi penimbunan barang kah, atau ada orang yang nakal mempermainkan harga dan lain sebagainya, nah itu. Tetapi kalau dia tidak ada masalah, memang harga naik, maka kita kembalikan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berusaha memperbaiki diri. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Tawakal kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Perbaiki keimanan kita, perbaiki ketakwaan kita, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Maka itu yang kita lakukan, Bapak Ibu yang saya hormati. Kesimpulannya di pembahasan kita di pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa tenang kalau ada masalah. Ya, jangan ribut, tenang. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah supaya semuanya menjadi baik-baik saja. Nah, mungkin seperti itu ya, sedikit yang saya sampaikan. Nanti sisanya kita bisa diskusi, dialog, ataupun kita saling berbagi ilmu. Yang mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada hal yang ingin ditambahkan, silahkan. Demikian wallahu alam bishawab.